Oke ya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Kampung Wisata Menggoran. Hari ini hari Minggu tanggal 27 Juli 2025, teman-teman. Kita lagi main di kebunnya temen ya, yang sudah berumur mungkin sekitar 5 sampai 6 tahun. Tapi sayang ya teman-teman ya, ini untuk apa perawatan dari pohon alpokat ya, kita nggak tahu apakah ini rutin pemberian pupuk NPK ataupun pupuk pertumbuhan. Tapi yang jelas untuk pemberian pupuk kandang kemarin kita tanya sama pemiliknya ini banyak ya, mungkin satu pohon itu bisa diberi 2 karung. Tadi saya keliling ya untuk pohon alpokat di Purwo ya, desa Kabupaten Magelang ini rata-rata sudah mulai berbuah. Untuk yang tahun lalu ya, kita melakukan treatment pembuahan menggunakan fosfat sama KCl karena terlambat ya. Jadi keburu langsung ada musim hujan. Tapi ya untuk pemberian fosfat sama kalium tahun lalu ya, ini tidak ada manfaatnya untuk tahun ini ya. Tentunya fosfat sama kalium itu berfungsi atau khasiatnya tahun sekarang. Alhamdulillah rata-rata hampir mungkin sekitar 70 lebih teman-teman pohon alpokat yang ada di Purwo Magelang ini sudah mulai berbuah. Cuman ya tadi sayang teman-teman ya, kita sudah menghabiskan waktu ya, tenaga selama mungkin 4 tahun sampai 5 tahun bahkan 6 tahun. Pohon alpokat yang ada di kebun teman saya ini ya menurut saya kurang bagus ya. Mungkin dilihat dari perawatannya untuk daun juga sih kayaknya sih kurang penyemprotan teman-teman. Jadi masih banyak sisa-sisa dari kutu kebul. Dan jelas kalau melihat dari daun terus batang ini kurang penyiraman air. Jadi ketika pohon alpokat saat musim kemarau seperti ini ya kurang ya, mungkin kita nggak tahu perjalanan 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun sampai 5 tahun ini perawatannya bagaimana. Yang jelas saya kemarin dikabari bahwa teman saya itu nanam pohon alpokat sekitar umur 5 sampai 6 tahun. Nah, kita hanya berbagi saja teman-teman. Jadi teman-teman jangan jangan melihat iming-iming dari konten-konten yang menggiurkan ya, budidaya pohon alpokat skala banyak itu hasilnya segini ya. Tentunya ya ketika kita sudah mau niat berkebun pohon alpokat ataupun mungkin durian ya, ini harus persiapkan ya dari segi irigasi ya. Irigasi itu persiapan air saat memasuki musim kemarau seperti ini ya. Kalau musim hujan ya tentunya kita tidak usah nyiram ya, cuman harus memperbaiki parit-parit biar air itu nanti tidak mengenang terlalu lama ya. Ya kalau saya lihat untuk penyiraman menggunakan air galon seperti ini ya mungkin inisiatif ya, ini kreatif ya. Tapi untuk pohon sebesar ini ya, untuk umur 5 tahun sampai 6 tahun ini kalau hanya berapa liter itu ya kurang teman-teman. Ya, ini sudah mulai berbunga seperti ini ya. Ini harusnya dipersiapkan mungkin bioflok ataupun penampungan untuk menyiram ya. Kalau tahun kemarin kita kesini teman-teman, ini pemberian pupuk kandang itu banyak sekali ya, hampir 1 tahun ataupun setengah tahun itu setiap satu pohon 2 karung kita kemarin tanya ya. Ya cuman tadi untuk irigasi saat musim kemarau seperti ini kurang memadai ya. Nah, kita sambil jalan teman-teman. Jadi ini kita mau bahas apa ya, karena kita nggak tahu perawatannya teman-teman. Nah, kalau di tempat saya ya di Kampung Wisata Menggoran kita tetap lakukan perawatan ya, pemupukan itu setiap 1 bulan sekali ya. Telat-telatnya ya karena kita tidak monoton ataupun tidak hanya budidaya pohon alpokat, itu mungkin satu bulan setengah ya. Terus perawatan ya itu kita berikan pupuk NPK setiap 1 bulan, pupuk kandang setiap setengah tahun sekali. Tentunya perawatan untuk mencegah eh, nih tidak dimakan kutu kebul ataupun kena jamur, kita lakukan penyemprotan setiap 15 hari sekali ya. Terus kalau musim kemarau seperti ini ya kita lakukan penyiraman teman-teman.
Kalau saat musim apaan, musim apa, musim penghujan ya kita buang airnya teman-teman. Ini hanya apa, penelitian saya teman-teman ya. Ini pohon ya, ini harusnya kalau sudah berumur 5 tahun tentunya daunnya sehat, hijau mengkilap, tidak ada hitam-hitam sisa apaan, hisapan kutu kebul ya. Terus ini juga batangnya sudah terlalu tua ya, karena ya tentunya ini kurang air ketika musim penghujan seperti ini ya. Harusnya kalau umur 5 tahun sampai 6 tahun ini sudah batangnya besar. Ini ya itu teman-teman, jangan menanam pohon alpokat banyak dulu ya, kalau belum siap ya. Karena ya tadi itu teman-teman, perawatan dari pemupukan, penyiraman, terus pembersihan gulma ini juga tidak membutuhkan biaya yang sedikit, butuh biaya yang banyak ya. Ini tentunya ya kurang air ya. Karena ketika pohon alpokat musim kemarau seperti ini ya, walaupun musim penghujan tidak ada air, kita kasih pupuk NPK, kita kasih pupuk kandang, itu juga akan tidak terserap oleh akar ya. Ini banyak teman-teman, mungkin ada sekitar 70 ya, dibandingkan punya kebun saya ya, kebun di Kampung Wisata Menggoran. Ini ya bisa dikatakan karena sedang mulai bunga ya, daunnya itu mulai tua. Cuman kelihatan dari bekas-bekas bahwa daun ini tidak terawat ya. Tidak terawatnya apa? Karena ya satu ya, ini bentuknya kecil, juga kurang hijau ya. Ini ada campur durian, tapi rata-rata ya di sini pohon alpokat jenis peluang. Ini kandangnya ditaruh satu karung ya. Ini enggak ada air kalau dilihat ya. Ini mungkin belum diadakan penyiraman teman-teman. Ini kan sayang ya. Ini bisalah kekurangan air saat musim kemarau karena kelihatan batangnya terlalu tua. Ini pemandangannya bagus teman-teman ya, kalau dijadikan wisata ya. Ini ada gunung ya, yaitu daerah Magelang, Windusari, Bandongan. Ini harusnya full sehat seperti ini ya, cuman kelihatan daunnya kurang bagus. Mungkin kalau air ada teman-teman, cuman karena untuk biaya mungkin beli bioflok ataupun tempat penampungan air ya, mungkin butuh selang ataupun pralon ya. Ini kemarin dikasih cuma 1 pohon galon segini ya teman-teman. Ini berbunga semua rata-rata teman-teman. Wong di Kampung Wisata Menggoran itu ketika musim kemarau seperti ini kita nanam 70 itu melakukan penyiraman ya, itu 2 hari teman-teman. Apalagi ini ya banyak ya. Ini mungkin kalau kita lakukan penyiraman seperti SOP yang ada ya, mungkin 3 hari teman-teman. Ini kan padahal kalau kita melakukan penyiraman saat musim penghujan kemarau seperti ini ya, itu kita siram hari ini, 2 hari 3 hari sudah kering. Ini mungkin kalau disiram lumayan penuh ya, nanti bunga ini akan cepat mekar. Jadi saya tidak mau membahas panjang lebar ya, karena di sini saya tidak tahu bagaimana perawatan setiap 1 bulan, terus apakah diberi pupuk NPK 1616 atau pupuk Ponska ataupun yang lainnya ya. Kita hanya berbagi saja teman. Kita muter di kebun teman saya ya. Nih pohon durian jenis musangking aja nggak kesiram. Tadi saya ke rumah teman saya itu lagi ada kerja bakti teman-teman, terus saya langsung main ke kebun ya. Rencana saya mau minta entres ya, jenis Mickey sama aligator ya. Tapi saya lihat ini yang jenisnya kan nggak kelihatan teman-teman, karena yaitu tertutupi oleh bekas kutu kebul ya. Ini kalau batang sudah tua seperti ini juga repot teman-teman, kita mau mengembalikan biar dia sehat, tumbuh normal itu.
Ini jenis apa nggak kelihatan ya, karena masih apaan, hitam-hitam di daun. Ini jenis aligator ya, peluang ini nggak tahu, nggak kelihatan. Ini kalau dirombak ya sudah tanggung teman-teman, pohonnya sudah tua ya, mungkin kita hanya ikhtiar ya, saat musim kemarau harus disiram gontor ya, biar batangnya ini sehat, daunnya juga sehat. Wah, sayang banget teman-teman ya, ini jenis aligator ya, kelihatan kalau ini daunnya. Dan sini sudah, ini teman-teman kelihatan ya kalau tidak dirawat ya. Ini ada mungkin telur kutu kebul atau apalah, ini akan menghambat dari pembesaran buah alpokat jenis aligator. Ini peluang. Hasilnya bagus teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita hanya sharing saja ya. Ini kita sambil nunggu pemiliknya teman-teman, katanya hampir sebentar lagi mau kesini. Kita muter-muter dulu ya, biar sambil nunggu teman saya biar datang ke sini. Ini saya lihatan kok nggak ada jenis miki ya, adanya banyak aligator, peluang teman-teman. Nek menurut pengamatan saya, atau mungkin teman-teman bisa lihat ya di video ini ya, kira-kira pohon alpokat yang sudah berumur 5-6 tahun ini, kalau saya pribadi itu mungkin kurang perawatan pupuk kimia ya. Kalau pupuk kandang mungkin jor-joran ya. Terus kurang penyiraman saat musim kemarau ya. Terus penyemprotan menggunakan obat jamur, fungisida, dan obat serangga, ulat, dan lain-lain, yaitu insektisida. Karena apa? Batangnya itu terlalu tua teman-teman. Ini kalau penyiraman bagus ya, mungkin batang ini akan lama tuanya teman-teman. Jadi repot juga sih kalau kita menanam pohon durian ataupun pohon alpokat ya, batangnya tua, bisa dikatakan kerdil lah teman-teman. Ini muter aja teman-teman ya. Karena ya kita tidak, ini juga sudah terlalu tua batangnya. Mungkin ini harus kita potong ya, biar nanti tumbuh tunas baru ya. Tunas baru ini akan menggantikan batang-batang yang lama seperti ini. Ini ada kopi, ada sirsat, nangka sabrang ya. Ini kan sudah tua banget kan batangnya. Harus ya, kalau emang harus untuk investasi ya, kita harus kejarkan untuk penyiraman saat musim kemarau seperti ini ya. Ini sampai menjulang tinggi ya. Tentunya kalau kita menanam pohon alpokat ataupun durian ya, dari awal kita tidak lakukan perawatan ya, baik penyiraman saat musim kemarau seperti ini, terus pembuangan saat musim penghujan, pemupukan baik itu menggunakan pupuk kandang, pupuk NPK ya, pohon alpokat ini akan molor ketika mau berbuah ya. Oke ya, terima kasih. Ini hanya main saja teman-teman ya. Ini hanya sebagai perbandingan ketika teman-teman mau menanam pohon alpokat skala banyak. Perhatikan ya untuk air saat musim penghujan ya, saat musim kemarau ya, perawatan, lakukan pemberian pupuk NPK 1616 ataupun pupuk Yaramila pertumbuhan 2577. Terus penyemprotan menggunakan insektisida, fungisida, penggemburan, dan lain-lainnya. Semoga apa yang saya bagikan di Kampung Wisata Mengguran
perawatan dan update pohon alpukat umur 5 sampai 6 tahun ini ya. Terima kasih.